melanjutkan materi kita pada diklat kali ini. Waktu sebelumnya kami serahkan kembali kepada beliau Muhammad Rizwan untuk melanjutkan materinya. Sampai jam berapa ya? Kita kalau total berapa tuh? Sampai jam berapa total? Sebelum diskusi jam 10:30 15 menit lagi. Udah. Ini jam. Nggak apa-apa ya, San? Nanti habis diskusi aja ya. Kita sampaikan sedikit ya. Betul dah. Tapi tadi mundur berapa 10 menit ya? Iya. Diskusinya sedikit. Udah. Jika sesuai jadwal yang sudah kita rencanakan, jadi ini kita lanjut materi sebentar, kemudian nanti kita lanjutkan diskusi. Barangkali Bapak Ibu ada permasalahan-permasalahan di TPI masing-masing, ini bisa disampaikan untuk bisa kita bahas solusinya masing-masing, atau beliau dari Ustaz Muhammad Rizwan bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di TPI masing-masing, karena memang masing-masing TPI biasanya beda kain ladang, kain dalam, di lain tempat biasanya memiliki permasalahan yang bermacam-macam. Maka sekali lagi untuk waktu sebentar kami serahkan kepada beliau Ustaz Rizwan, kemudian nanti langsung dilanjut dengan diskusi bersama. Monggo Ustaz. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kita akan lanjut insyaallah ya di diskusi. Kalau di forum ini enggak cukup, saya akan datang ke tempat Bapak Ibu ya, di tempatnya, kemudian lihat situasi, kemudian apa yang bisa kita perbaiki ya. Yang sudah baik dilanjutkan, yang kurang baik kita perbaiki. Karena namanya belajar ya, belajar insyaallah ya. Nanti di forum akhir nanti akan dicatat oleh beliau. Nanti saya masih 10 hari insyaallah di sini ya. Ba'da salat juga boleh. Kalau hari ini Ramadan kan berarti kan menjamu saya cukup iftar saja ya. Buka puasa nanti saya balik ke sini gitu, sebelum taraweh ya. Karena tugasnya di sini, nanti saya pas TPQ saya datang. Ada berapa TPQ ya? Berapa itu yang daftar? Kalau yang lembaga 12 ya. 12 ya. Nah, kalau tidak tidak selesai di Ramadan ya nanti saya bisa datang pada Syawal insyaallah, karena Ramadan mungkin juga nggak penuh ya. Ada yang ini kan kalau di sini sampai tanggal berapa Bu? 4 saja ya. 4 Mei tinggal 2 hari ya. Waduh gitu ya. Ya, monggo nanti pada Syawal saya akan menyempatkan datang insyaallah, karena itu juga saya belajar ya. Jadi saya memberikannya juga saya belajar ya, supaya lebih paham terhadap permasalahan umat. Baik. Sedikit kita bahas tentang kurikulum kutab. Kurikulum LPQ ya. Ya. Aslinya itu begini Bapak Ibu ya, tapi saya ringkes ya. Aslinya gini. Sudah kebuka Mas Dimas? Sudah. Aslinya itu nih aslinya ya. Jadi apa? Pendidikan terdiri dari satu pengasupan. Asupan itu kayak gizi itu ya. Asupan. Apa yang perlu dikasih asupan? Asupan itu ada rohani. Rohani dikasih apa? Jasmani dikasih apa? Akal dikasih apa? Setelah pengasupan kemudian pembentukan namanya. Ya. Ini al-taqdiyah ya. Al-taqdiyah itu pengasupan. Kemudian al-insya. Al-insya itu artinya pembentukan ya. Pembentukan, dibentuk ilmunya apa yang diberikan, karakter seperti apa dan keterampilan apa. Kemudian setelah itu adalah perbaikan atau al-islah wal takwim ya. Perbaikan konseling.
Konselingnya apa? Ketika anak punya masalah itu bagaimana caranya? Disindir di forum umum, dinasihati khusus, atau dikasih hukuman. Mungkin Bapak Ibu nggak berani ya, anak dikasih hukuman, TPQ dikasih hukuman terus nggak ngaji ya. Waduh gitu ya. Ya adalah caranya itu memotivasi anak. Mungkin nggak hukuman tapi hadiah. Misalnya kalau kamu rutin ngaji plus bisa saya kasih hadiah, itu kan juga menghukum namanya, menghukum tapi diberikan hadiah, anak mesti suka ya. Kemudian pemeliharaan, setelah diberi asupan yang benar, kemudian dibentuk dengan benar, kemudian diberi konseling benar, maka harus ada pemeliharaan. Pemeliharaan itu di mana? Di kutab atau di lembaga pendidikan Qur'annya. Kemudian rumahnya, ya, sebisa mungkin Bapak Ibu di rumah tidak merusak apa yang diberikan di lembaga. Misalnya, anak perempuan keluar rumah pakai kaos kaki. Ibunya, apa? Udah tak pakai kaos kaki bahasa Jawa nih? Ora terwelu. Apa? Bahasa Jawa nih kaos kaki apa toh? Hah? Apa itu ya? Itu. Nah itu nggak boleh. Jadi harusnya kalau di kutab itu Bapak Ibu, orang tua juga wajib belajar sebulan sekali, namanya parenting nabawiyah. Supaya orang tua itu paham, anak itu diapain? Ini investasi itu mau rugi atau mau untung gitu loh. Kalau TPQ tampaknya nggak ada kan? Berani nggak manggil orang tua? Panggil orang tua ya. Wah, orang tuanya dipanggil besok. Nggih Ustaz, saya pamit nggak ngaji di TPQ lagi. Waduh, parah ya. Ya orang tua sekarang itu memang begitu berat sekali ya. Justru pendidik yang paling berat adalah para orang tua. Maka sebenarnya dalam konsep kutab Bapak Ibu, pertama yang harus belajar orang tua, namanya akademi orang tua. Orang tua itu belajar dulu tentang sirah, tentang bagaimana pendidikan Islam. Kalau udah paham, baru dia paham. Oh ternyata anak itu adalah amanah dari Allah, investasi yang tidak boleh rugi. Maka kemudian dia berusaha. Kalau gitu anak saya di mana? Ya. Nah, saya cerita sedikit nih. Di Semarang itu ada namanya Al-Kutab. Di Gedawang, Baju Manik, deket ya. Ustaz Taufik Al-Hakim, kepala kutabnya atau kepala sekolahnya ya, alumni Al-Azhar Mesir. Alumni Al-Azhar Mesir itu jadi kepala kutab. Bayangin ya, bukan kepala SMA atau bahkan kuliah ya, bisa loh. Dia jadi direktur universitas bisa, tapi dia ngelola kutab. Suatu ketika bapaknya berkata, Fik, saya kok nggak percaya sama sekolah yang mereka itu kayak gitu itu ya, akhlaknya nggak bener, nggak dapat apa-apa. Terus gimana ayah? Udah kamu buat dirikan sekolah yang model lain gitu. Wah langsung, karena dia dari Mesir. Di Mesir ada beberapa sekolah yang model kutab. Tentunya Mesir juga ada sekolah modern ya. Ini kan namanya sekolah modern, sekolah-sekolah ini. Ini sekolah kutab itu kan sekolah kuno, tradisional, desa. Ya betul. Kemudian padahal itu sudah berdiri MI 2 tahun. Gimana ya kalau kita rubah MI menjadi kutab? Apa fake kutab diterangkan wis apik fake. Itu alumni Azhar Ustaz Taufik Al-Hakim LC. Saya juga belajar sama beliau ya. Kemudian setelah itu udah dirubah. Sudah punya 2 kelas 40 muridnya MI ya. Kelas 1 sama kelas 2. Sekarang gedungnya masih ada dipakai kutab. Kemudian bapaknya bilang, "Oke, Fik, silakan dikelola. Cucu saya dan anak-anak kalau bisa masuk kutab saja. Yang jelas kurikulumnya, kemudian hasilnya juga adabnya bagus, akhlaknya bagus." Betul. Para orang tua dipanggil, Bapak Ibu, nyun sewu, ini kita mau rubah namanya jadi kutab, bukan MI lagi. Yang mau terus silahkan, yang mau dicabut dan mau sekolah modern silahkan. Itu begitu Bapak Ibu. Waduh, berani ya. Takdir Allah Bapak Ibu, tidak ada wali santri yang keluar dari MI berubah ke kutab. Karena mereka tahu kutab ini kebesaran dan tahu hasil dari kutab itu istimewa. Apa Bapak Ibu nggak nangis? Anak jalan pakai lutut.
Dan itu tiap hari Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu enggak menangis melihat anaknya itu, adabnya di rumah itu dasarnya luar biasa? Oh, itu saya jatuh hati Bapak Ibu. Pertama, ini sekolah apa ini? Adabnya luar biasa. Ya, kepada ustadzahnya, kepada guru, kepada orang tuanya, ketika ada tamu, Masya Allah ya, cara mereka itu berbagai macam aktivitas, sholatnya, masa anak-anak 5 tahun sholatnya rapi? Gimana cara belajarnya ini? Ini konsep nubuah Bapak Ibu ya, bukan sembarangan masalahnya. Konsep langit itu mesti hasilnya dasar, tapi konsep bumi nggak bisa naik ke langit Bapak Ibu. Tapi konsep langit bisa turun ke bumi, itu penting ya. Ya, konsep langit bisa turun ke bumi, tapi konsep bumi nggak bisa naik ke langit. Karena Allah tidak akan menerima kecuali yang dari langit ke bumi dan kembali lagi ke langit. Itu penting, ini pendidikan Bapak Ibu ya, nggak main-main. Mari kita bahas sedikit kurikulum. Nah, rumit ya, tapi tidak serumit ini ya. Wah, gambarannya ini sedikit saja saya ringkaskan. Rohani itu hanya boleh diisi dengan iman Bapak Ibu, tidak boleh diisi yang lain. Hanya iman saja. Ya. Iman itu ada hati, ada lisan, ada amal anggota badan. Selesai sudah itu. Ya. Saya tidak memberikan ini kepada Bapak Ibu ya. Mahal ini materinya ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau mendirikan kutab lah baru saya berikan semuanya ya. Ada pelatihannya. Ya. Berapa bayar? Enggak usah bayar ya. Enggak ada bayaran. Yang penting saya dijemput pakai mobil gitu kan. Pakai pesawat juga boleh, ke Jakarta dulu baru balik Semarang gitu. Kan gampang ya. Saya naik motor sendiri juga bisa ya ke tempat gitu ya. Saya akan berikan semua ya. Karena ilmu itu kan terbuka ya. Bebas ya, tidak milik siapapun. Kalau jasmani ya ada olahraga sunnah, ada olahraga umum, kemudian ada dasar-dasar kesehatan pribadi, pola makan, istirahat dan seterusnya ya. Itu jasmani. Jasmani Bapak Ibu, belajar sehat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak pernah sakit selama umur hidupnya kecuali 2 kali saja. Sakit flu dan pilek atau meriang saja dan sakit menjelang kematian. Itulah pendidikan untuk anak-anak harusnya. Kenapa kita belajar dari yang lain? Malah ada kalimat mensana apa gue? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Salah itu. Enggak. Ya, di dalam jiwa yang sehat belum tentu fisiknya sehat. Rohani itu lebih penting. Banyak orang sakit ke masjid. Betul nggak? Kenapa? Karena rohaninya sehat walaupun fisiknya sakit. Banyak di video di YouTube itu cacat, jalannya susah itu sholat jamaah ke masjid. Tapi banyak orang sehat tidak pergi ke masjid karena hatinya yang sakit. Itu masalah kan? Baik. Kemudian akal itu Bapak Ibu, ini penting, salah ya. Akal itu hanya boleh diisi dengan hal yang baik Bapak Ibu, hati-hati ya. Membaca pertama ya. Bacaan pertama untuk anak itu harusnya huruf hijaiyah. Yang kedua Al-Quran. Jangan beri yang lain Bapak Ibu. Karena dia adalah firman Allah, kalamullah, khairul hadis wa asadukul kalam, sebaik-baik perkataan Allah. Kenalkan kepada anak sejak dini Quran sebelum Bapak Ibu dimintai pertanyaan oleh Allah ketika ngajari huruf Latin. Ya, dasar ya. Menulis pertama anak itu mengenalkan hijaiyah dulu, bukan Latin Bapak Ibu. Karena dia akan dapat pahala setiap satu huruf 10 kebaikan. Tapi kalau menulis Indonesia, ya kalau baik, kalau enggak dan enggak ada hadisnya, menulis Indonesia pahalanya 100 kali lipat, enggak ada. Ngapain kita mengajari yang tidak ada pahalanya? Untuk apa hidupnya kalau bukan untuk ibadah Bapak Ibu? Kan begitu. Baik, ini urutan. Menghafal, hafalan pertama itu Quran. Talaki. Kenapa kita menghafal yang lain? Huruf Hono Coroko ya apa? Iya, saya tanya sih, ini ada anak itu kelas 6. Tesnya apa ini, Dok? Jawa. Bisa. Susah banget bahasa Jawa ki piye ana pasangan ono apa laki perempuan ono.
Wangel. Gunanya untuk apa? Untuk apa? Hah? Saya dulu 100 nilainya, tapi saya lali. Untuk apa ilmu kalau dilupakan? Loh, ilmu itu nggak boleh dilupakan Bapak Ibu. Misalnya kita belajar sholat, boleh nggak lupa sholat? Kan nggak boleh. Ya, maka pertama kali yang dihafal, didengar oleh anak itu adalah Quran. Sejak bayi Bapak Ibu. Itulah Imam Syafi'i konon menghafal Al-Quran sejak dari kandungan. Separuh Quran di kandungan sudah hafal. Kenapa? Lah ibunya tiap hari melantunkan ayat Quran. Jadi diperdengarkan pertama kali itu adalah kalimat dari Allah langsung kalamullah, firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dihafal pertama sebelum menghafal nama-nama anak kewan, nama-nama apa gue biji ngono dihafal kene ngopo ngono. Nganti mumet ngono tes ya welek gitu, bar elek diseneni mboke ngono. Wis karena aduh. Mohon maaf ya, Pak. Mohon maaf ya. Hanya untuk membandingkan aja supaya Bapak Ibu itu sadar bahwa pendidikan itu bukan itu Bapak Ibu ya. Pendidikan harus nempel dan harus dipraktekkan. Quran ya. Kemudian ini saya bisa lihat sini, kenapa lihat situ ya? Baik. Kemudian memahami ya. Memahami pertama adalah bahasa Arab, baru bahasa ibu. Bahasa Arab dipahamkan dulu pada anak. Bahasa Arab pertama itu adalah Al-Quran Bapak Ibu. Ibu menyusui, jangan lupa sayang anakku, bismillahirrahmanirrahim. Sudah bahasa Arab. Sudah selesai mimiknya ya, alhamdulillah. Udah bahasa Arab langsung ya. Jadi pertama ya yang mereka pahami adalah kalimat-kalimat Arab. Allah, ya anakku, kamu dapat rezeki dari Allah. Ibu sehat karena Allah. Allah, Allah, Allah. Itulah kalimat pertama yang didengar oleh anak-anak kita, putri-putri. Dan itulah di TPQ Bapak Ibu ya. Di lembaga pendidikan itu harus begitu ya. Allah nomor 1, bahasa Arab ya. Bahasa Arab tidak hanya identik dengan nahwu shorof ya. Ya, tapi kalimat-kalimat tidak sah Bapak Ibu ya, ibadah tanpa bahasa Arab. Boleh nggak sholat pakai bahasa Jawa? Boleh nggak? Nggak boleh Mas, ya haram, nggak diterima ya. Lo kan boleh pakai bahasa sendiri, siapa bilang? Nggak, wajib bahasa Arab. Bahkan Imam Syafi'iyah gitu lah, khutbah itu harus bahasa Arab. Baru setelah itu diterjemahkan. Imam Syafi'i. Saya pernah setahun di Bogor ya, ngelola pesantren. Namanya Aisyah Ummul Mukminin, putri. Khutbah semuanya bahasa Arab. Enggak paham. Lah setelah itu baru diterjemahkan. Sampai begitu. Betul enggak? Gitu ya. Yang paham Syafi'iyah. Sama, saya suka Syafi'iyah, jangan khawatir ya. Siapa sih Indonesia yang tidak Syafi'iyah ya? Maka kita harus mengenal Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i dan kemudian mantap-mantapnya itu ya. Karena kita hidup di Indonesia. Kemudian apa? Baru bahasa ibu. Bahasa ibu itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu boleh ya. Nomor 2 ya. Untuk apa sekarang belajar bahasa Indonesia bertahun-tahun? Cara menulis subjek, predikat, objek buat apa? Ngono nganti susah ya. Sampai ngono ora ngerjakan lu stres. Ngono sing nyemplung sumur ya ono kuwi. Saking stresnya itu ujian nasional sekarang nggak ada alhamdulillah ya, bersyukur itu ya, tapi itu tetap pasti stres karena ada ujian, ada apa gitu, masalah aduh gitu. Kok Islam kita susah men gitu loh? Enggak, Islam itu tidak begitu ya. Belajar wudhu, belajar sholat nggak usah dites Bapak Ibu, yang penting lihat kamu udah bisa wudhu, alhamdulillah selesai. Dan nggak perlu angka. Apa di TPQ ngasih angka nggak kan? Untuk apa? Saya tanya anak yang bahasa Jawa, kenapa? Ini Ustaz, kata Pak Guru, nanti kalau kita nilainya jelek, ijazahnya jadi jelek gitu loh. Kenapa belajar ingin dapat angka? Kenapa belajar bukan ingin dapat ilmu? Luruskan niatnya. Hati-hati ya dengan hadis Nabi. Hadis Nabi itu sangat berat. Oh, saya pernah menangis. Ya, Masya Allah ya, hadisnya berat banget. Ya. Man talabal ilmi mimma yubtaga wajhallah la yatlubu illa arafat illa arafat dunia ya, atau yusibud dunia lam yajid arafat jannah yaumal qiyamah. Barang siapa menuntut ilmu yang harusnya untuk mencari wajah Allah dan dia mencarinya untuk dunia,
maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau niatnya hanya nilai, niatnya sertifikat, niatnya ijazah, niatnya angka, dan 1 lembar itu, maka Bapak Ibu hanya mendapatkan 1 lembar tok dan tidak dapat pahala sama sekali. Bahkan bau surga pun tidak bisa mencium. Saya alumni universitas Bapak Ibu. Ijazah sudah saya simpan ya, bukan saya buang ya. Saya malu ya. Saya dulu kuliah itu supaya dapat ijazah, sampai ijazah kemudian apa? Bisa ngelamar kerja. Saya buat ini. Tapi hari ini saya Masya Allah ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Ya, bukan untuk itu ya Allah. Saya itu thalabul ilmi hanya untuk mencari wajah. Harusnya begitu Bapak Ibu ya. Kalau nggak begitu, ini anak-anak kita mau jadi apa? Yakin Bapak Ibu ya. Hati-hati ya. Selembar ijazah itu, Allah itu bisa dibeli Bapak Ibu, murah sekali. Kalau bertahun-tahun hanya mencari selembar ijazah, maka sia-sia hidup kita. Harus diluruskan apa? Niatnya. Anak-anak kita nggak boleh begitu Ibu. Ya Bapak Ibu yang ini punya anak ya, para orang tua ini, maka pendidikan harus dirubah. Mari kita belajar bersama Bapak. Kita belajar, kita diskusi. Datanglah ke tempat saya. Ilmu itu didatangi ya, tapi saya mau datang insya Allah ya. Bapak Ibu mengundang saya akan presentasi tentang pendidikan Islam secara total. Semua akan saya jelaskan semuanya ya. Apakah saya menguasai semua ilmu? Tidak. Hanya secuil saja ilmu Allah saya punya, dan saya akan tularkan pada Bapak Ibu supaya apa? Hidup kita berkah, akhirat selamat, masuk surga bersama-sama. Kan enak kan? Ya. Banyak hal yang harus kita pelajari. Jadi niat aja udah. Ini Bapak Ibu ya, bahasa ibu itu nggak usah dipelajari, nggak usah di sekolah Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibunya sendiri mengajar, namanya bahasa ibu. Cara berucap yang benar, bahasa Indonesianya gimana? Kan nggak perlu pakai SPUK toh, ya. Kalau kamu berkata sama Umi itu, Umi saya mau makan tempe, kan nggak perlu. Ngono tata sinau nih, ngapain? Bukan gitu. Umi sayang mau makan tempe, malah enak, malah adabnya bagus. Ya, nggak usah malah pakai panjang-panjang sepanjang, pijeti dulu uminya ya, terus dipuji-puji dulu uminya gitu ya, begitu terus nanti Umi boleh nggak minta rezekinya dari Allah, buat apa? Makan. Oh gitu, udah minta kepada Allah dulu. Berapa lama? 1 jam. Uminya masak dulu. Ini kan malah apa bahasa Indonesianya nggak usah baku-baku amat gitu ya, ya. Anak saya tuh kalau baku-baku itu protes. Aduh abah, kayak sama anak kayak sama orang kayak ngajar aja, ya. Nggak boleh pakai bahasa baku malah saya. Nggak berlaku untuk anak. Betul. Udah bah pakai biasa aja. Sayang, my love untuk apa? Terus apa gitu lebah. Terus pakai emoji atau apa itu lebah. Anak itu malah begitu. Indonesia itu jadi nggak laku. Pelajaran Indonesia itu nggak sampai bertahun-tahun. TK ada nggak Indonesia? Ada. SD? Ada. SMP? SMA, kuliah? Oh, 23 tahun belajar Indonesia. Ngapain mengerti orang Indonesia kok? Ya, maka di Arab Saudi nggak ada ya pelajaran bahasa Arab. Kenapa? Nggak Arab kok. Ya, nggak ada. Nah kita ini kan harus bahasa Arab karena Al-Quran bahasa Arab. Kemudian ada Syekh kan di sini ya, Syekh Musab bahasa Arab. Orang mudeng loh, Syekh ngomong-ngomong diterjemahkan. Ya, sama Ustaz Abu Haris LC dari Libya. Ya, Insyaallah ya. Baik, kemudian apa? Baru berhitung. Berhitung itu diajari. Kenapa kok berhitung? Karena Al-Quran juga banyak hitungan. Surat An-Nisa itu semuanya berisi tentang matematika ya, menghitung warisan. Dan hanya ada dalam surat An-Nisa. Dan itu penting. Kenapa An-Nisa? Inilah peran ibu nomor 1. Ibulah harusnya yang mengajari anak untuk berhitung. Apakah kalau dia tidak berhitung dia rugi? Tidak. Ya. Ibu-ibu yang belajar matematika bertahun-tahun, dia punya warung pakai kalkulator. Setuju? Ngapain pakai kalkulator, Bu? Terus selama ini belajar matematika buat apa? Ya kan itu buat dapat ijazah. Aduh, tobat lagi nih harusnya. Supaya nilainya bagus. Emang bangga nilainya matematika 100 di ijazah. Setelah itu, malah kalau nggak pakai kalkulator, ibu-ibu nggak percaya loh. Sik Bu, hitungnya bener apa enggak? Nah, gitu.
Orang sekarang kan, Bu, oh ini loh Bu, kalkulator segini, oh ya udah percaya. Tapi kalau ngitung, cerdas, jangan-jangan ngarang loh. Oh gitu loh. Jadi kalau gitu maaf ya, untuk apa? Nah, belajar ilmu umum harus untuk Islam ya. Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara bisa membagi apa? Waris ya. Cukup sampai pecahan, nggak usah sampai pangkat 3, pangkat 4 ya opo, pangkat-pangkat ya. Kosinus ono apa tangan, kotangan, wah semua macam-macam terus apa. Itu saya dulu guru matematika terus terang. Saya 10 tahun ngajar matematika. Saya malu sampai hari ini kalau ketemu santri saya, Ustadz, kenapa belajar susah-susah? Kan nggak ditanya di alam kubur gitu. Tapi saya kan guru, pinter lah. Sebentar, walaupun tidak ditanya di alam kubur, ini penting loh gitu, matematika. Ya Tat, akhirnya belajar santrinya. Saya malu, 10 tahun saya jadi guru matematika. Saya alumni matematika ya. Tapi sekarang hampir semua ilmunya lupa, kecuali tambah, kurang, bagi, kali. Nah, kalau perkalian udah di luar kepala ya. Pembagian oke deh. Itu aja. Yang lainnya apa integral, apa selali, alhamdulillah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak saya akan mencari duit dari ilmunya itu. Ya. Dan itu yang menghasilkan duit memang. Kalau yang gini-gini kan enggak menghasilkan duit ya. Iya kan? Guru agama itu duitnya paling dikit. Ya paling ya 2M. Ya, makasih Mas. Nah, itu 2M. Insyaallah ya. Itu memang begitu. Tapi jangan, pahalanya besar banget Bapak Ibu, jangan khawatir ya. Tadi ya, Bapak Ibu ngajar 10 santri ya, huruf hijaiyah, masing-masing baca 20 huruf. Udah berapa coba? Pahala si Allah itu tak terbatas Bapak Ibu sekalian ya. Surga seluas langit dan bumi tidak bisa diganti dengan hanya 1 rupiah. Itu enggak Bapak Ibu ya, Masya Allah ya. Enggak, iman-iman gitu ya. Maka banyaklah kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, sehingga generasi ini tidak segera mendapatkan hasil dari pendidikan kita, karena guru-gurunya juga salah dalam mendidik, atau niatnya pun juga nggak benar gurunya ini. Maka harus diluruskan ya niatnya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian selesai. Udah, nggak usah. Dan itu ada semuanya dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian ya. Bicara misalnya apa? Lailatul Qadar min alfi sahar. Lebih baik dari 1000 bulan. Ada kan? Belajar 1000 Quran. Rohnya ada Bapak Ibu sekalian. Karena belajar dari Quran ya. Inilah di kitab itu Bapak Ibu. Tidak boleh mengajarkan ilmu kecuali dari Al-Quran Bapak Ibu. Nggak boleh ya. Nggak usah beli buku matematika. Dari Quran itu belajar. Lebih caranya, ya udah. Penjumlahan, pengurangan nggak semua orang bisa. Ada yang nggak bisa, 1 tambah 1 kan bisa kan, gampang. Cuma bagaimana cara mempraktekkan supaya anak-anak itu terasa itu matematika itu bukan teori tapi terapan, ilmu yang bisa dipraktekkan. Ya, sederhana ngasih contoh. Pak Haji A kurban 2 kambing, Haji B kurban 2 kambing lagi. Jadi berapa jumlah kurbannya? 4. Selesai sudah matematika. Dan ada nilai rohiyahnya. Kurban. Ustazah kurban ya. Kurban itu apa? Udah ada. Belajar matematika tapi ada nilai rohiyahnya. Mantap enggak? Jadi enggak kosong. 2 tambah 2. Apa itu 2 tambah 2? 2 pensil tambah 2 pulpen berapa? Ya? 2 pensil tambah 2 pulpen berapa? 4 pensil pulpen gitu? Enggak kan? Enggak. Kalau Islam itu sederhana Bapak Ibu ya. Nah, dan seterusnya. Oke, baik. Nah ini yang tadi asupan ya. Ini bicara apa? Takdiyah ya. Takdiyah itu pengasupan. Jadi iman dikasih rohani kasih iman Bapak Ibu, akal kasih yang benar, jasmani yang benar, dan semuanya ada dalam Islam Bapak Ibu. Islam itu lengkap Bapak Ibu, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ya. Awas hati-hati ya, kalau nggak percaya mengambil ilmu yang lain, alias Bapak Ibu tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa pakai yang lain? Kenapa pakai ilmu modern yang semuanya dari non-muslim? Ya. Ya, saya Masya Allah ya belajar. Aduh, ternyata selama ini hampir semua ilmu itu ya tidak ada bismillah sama sekali. Tidak ada bismi. Padahal ayatnya bunyinya Iqra
mirabbika. Ini bismi rabbika Bapak Ibu. Karena dari Allah. Tapi kalau Bapak Ibu belajar ilmu IPA apa semuanya sosial apa, nggak ada bismi sama sekali. Kalau nggak ada bismi, saya ingatkan ya, itu namanya ilmu ateis, meniadakan Tuhan sama sekali. Secerdas Einstein sekalipun dia tidak mendapat pahala sama sekali. Padahal ilmunya luar biasa kan ini. Ilmu Einstein itu luar biasa. Ini yang nyetakan lampu siapa? Thomas Alva Edison. Manfaatnya berkahnya luar biasa ilmunya, tapi dia nggak dapat pahala sama sekali karena dia bukan orang Islam, karena bukan bismi rabbika Bapak Ibu. Makanya Nabi pertama turun ayat itu harus bismi. Dan penting saya sampaikan Bapak Ibu, Nabi mendidik para sahabat bukan belajar dari Romawi, bukan belajar dari Persia, tapi diberi kurikulum oleh Allah berupa Al-Quran saja. Tidak. Saat itu sudah maju Bapak Ibu. Romawi itu peradabannya sudah tinggi, Persia sudah tinggi, lebih unggul teknologinya. Mekah itu tidak ada apa-apanya gitu deh. Tapi semut yang kecil ini bisa mengalahkan 2 gajah suatu saat nanti. Ya, mereka akan dikalahkan oleh kaum muslimin hanya dengan satu kurikulum, itu Al-Quran. Hari ini umat Islam mau mengalahkan non-muslim dengan kurikulum selain Quran, saya jamin gagal 100%. Korban banyak macam-macam pasti gagal karena tidak sesuai dengan garis yang ditentukan oleh Allah SWT. Nah, inilah makanya ya penting belajar tentang pendidikan yang benar. Baik, ini pembentukan karakter. Saya tulis juga di situ ya. Ya, oke, sedikit saja saya sampaikan ini ya, rukun pendidikan dulu ya. Tadi rukun pendidikan ada 3 ya, guru, kurikulum, sama murid. Guru dari kita bahas, murid ini apa ini? Ini guru ya. Kemudian murid, kita ingin murid seperti apa Bapak Ibu? Murid yang kita ingin bentuk adalah punya karakter pokok. Karakter itu maksudnya adab ya, yaitu 1, ikhlas. Muridnya harus dididik untuk ikhlas Bapak Ibu ya, untuk meniatkan thalab ilmi itu bukan bukan untuk selain Allah ya, harus ikhlas. Ikhlas itu meniadakan seluruh bentuk maksud kecuali hanya kepada Allah, itu ikhlas ya. Nah, pelatihan ini dikasih sertifikat Bapak Ibu, sengaja kita berikan. Barangkali Bapak Ibu membutuhkan ya, jadi kita berikan saja, tapi bukan itu ya. Tolong digunakan dengan baik. Kalau itu untuk meniti karir, dipersilahkan. Mungkin Bapak Ibu punya alasan sendiri ya, karena ini ada harganya kan. Masih ada harganya, bisa dipakai untuk ngelamar kerja atau ngelamar apa gitu ya. Nah gitu misalnya, nggak apa-apa, boleh ya. Bapak Ibu punya asal diniatkan yang benar. Tapi kita berikan sertifikat sebagai bukti saja ya. Oh, pernah ikut pelatihan lah gitu ya. Kemudian zuhud ya. Tadi ini sama dengan guru kan? Zuhud, ikhlas, zuhud, sabar, tawadhu, qanaah, mujahadah. Yang terakhir itu nggak sama dengan guru ya. Ambisi terhadap ilmu. Nah, itu kalau di kutab tuh Bapak Ibu, ada buku-buku tuh, semua buku Islam dilahap sama anak kutab. Sirah, buku kisah, buku kitab-kitab itu semuanya dilahap. Jadi mereka cinta sama Rasulullah karena membaca buku sirah, bukan cinta sama si Peter Man, Doraemon, Hulk atau Naruto, apa meneh gitu ya. Wis macem-macem gitu ya, atau Ipin Upin, wis ndak itu. Rasulullah yang menjadi idolanya. Karena apa? Ada dalam hatinya, dibaca tiap saat, disampaikan oleh gurunya materi sirah. Kemudian ya ambisi ya. Kemudian karakter penunjang cerdas. Cerdas tidak identik dengan pintar ya. Cerdas itu definisinya pakai definisi Nabi ya. Apa itu cerdas? Ya. Ayyul mu'minun afdal. Ya, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, orang mukmin yang paling afdal seperti apa?" Ya. Ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik adalah yang paling bagus adab dan akhlaknya. Jangan dihilangkan makanya ya. Kemudian wa ayul mu'minul aqyas. Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Orang mukmin yang paling cerdas kata Nabi adalah mereka yang memikirkan mati
padahal mereka masih hidup. Itu namanya orang cerdas. Jadi sudah memikirkan akhirat Bapak Ibu, padahal dia masih di bumi. Jadi jangkauannya panjang, itu namanya cerdas. Sudah mikir bagaimana ya nanti kalau masuk surga, gimana ya kalau meniti sirat, bagaimana ya kalau disidang di padang mahsyar berdiri di hadapan Allah. Ini semuanya bisa dikisahkan, bisa diperhatikan Bapak Ibu. Bisa ya. Gimana praktek anak itu meniti sirat? Masya Allah ya. Ini harus diajarkan. Bagaimana di alam kubur itu bisa Bapak Ibu kita ngajar anak di alam kubur sendirian loh, dalam gelap. Siapa yang bisa menjadi teman Quran? Siapa yang beri cahaya? Sedekah, sholat, amal soleh. Itu sudah, itu namanya orang cerdas. Maka kenapa Einstein dikatakan bukan cerdas? Karena dia tidak memikirkan sesudah mati. Jadi definisinya harus diperbaiki ya, sesuai dengan definisi Nabi, definisi Al-Quranul Karim. Rapi mulai dari ini Bapak Ibu, rapi apa? Sandal ya. Kalau ngelatih Bapak Ibu, termasuk guru-guru susah loh. Anak-anak bisa dilatih nih Bapak Ibu. Jadi sandal harus rapi dulu. Itu adalah apa itu? Adna ya. Iman yang paling rendah ya. Adna wa adnaha imatatul adha anit thariq. Iman yang paling rendah Bapak Ibu. Iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan rintangan dari jalan. Artinya sesuatu yang tidak enak dipandang itu disingkirkan. Saya bertanya Bapak Ibu, sandal rapi dengan tidak rapi, enak mana dipandang? Rapi tak? Anak TPQ diajari Bapak Ibu, datang harus rapi. Dan ini ustadznya harus datang awal. Ayo sandalnya. Oh iya Ustaz, sudah saya latih di sini. Ya, satu rapi. Yang kedua, tasnya juga harus rapi. Ini baru iman paling rendah Bapak Ibu, harus diajarkan kerapian. Rapi diri, bajunya. Anak-anak harusnya nggak boleh ya. Kemudian belajar tetap pakai kaos oblong sambil main, harusnya lah. Nah, kalau ada seragam pakai seragam, kalau enggak pakai peci. Supaya yang rapi gitu ya. Semuanya rapi. Ini pelajaran pertama untuk dia mendapatkan ilmu yang berkah. Ya, rapi, gurunya rapi, muridnya rapi. Kemudian tempatnya juga harus bersih. Ya. Ini iman paling rendah. Kita mau mimpi iman paling tinggi, la ilaha illallah Bapak Ibu, terlalu jauh. Kenapa hadisnya itu adalah yang paling rendah itu adalah menyingkirkan kayu, ringan-ringan di jalan itu adalah apa? Adab itulah. Itulah adab, akhlak Bapak Ibu. Ternyata iman paling rendah itu apa? Adab. Jadi orang belajar adab itu baru iman paling rendah Bapak Ibu sekalian. Iman paling tinggi ya jihad ya. Memerangi kaum kafir, membela Islam, itu paling tinggi. Darwatus sanamul Islam ya, atau asma amanina, yang paling tinggi jihad. Apa itu? Membela kalimat la ilaha illallah. Paling rendah itu tadi. Nah kalau di lembaga pendidikan nggak diajari rapi, termasuk gurunya ya, makanya kita sampaikan tuh, ini rapi dulu, ya rapi dulu. Kerapian badannya semuanya mandi bersih itu baru itu dan itu sangat susah Bapak Ibu ya. Mengajarkan adab kepada anak itu paling susah, apalagi orang tua ya. Kalau terawih pernah ya, anak-anak saya suruh nata, anak-anak TPQ tolong ditata itu, ditata. Bapak Ibu yang mau pulang ke rumah gampang, oh rapi banget. Siapa yang nata? Anak-anak lah. Bapak Ibu yang memang nata, ngajari bapak-bapak, Pak data, ya Ustaz sekali, besok lali. Tua apanya kesusu ya, datang ke masjid pas komat, urung wudu mana? Wis komat, urung wudu, cepet-cepet. Enggak, kalau anak-anak itu bisa. Sebelum masuk masjid, anak-anak berhenti dulu, berhenti, baca doa masuk masjid, gitu kan? Sandalnya rapikan, bisa Bapak Ibu. Dan itu harus dilatih, proses butuh waktu yang sangat lama. Berkata Ibnu Mubarak, ta'alamnal adab salasina aman. Kami belajar adab 30 tahun. Wa ta'alamnal ilma 20, dan kami belajar ilmu 20 tahun. Jadi lebih banyak mana? Adab. Sekarang pertanyaan saya, diajari nggak adab di sekolah? Enggak. Jawab sendiri saya. Diajari nggak adab? Nggak kan? Ada nggak materi adab? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Oke, terus biar agak cepet. Ini kurikulumnya.
Kurikulum di pendidikan Islam ya, ini tidak bicara kutab, tidak bicara pesantren, tidak bicara TPQ, bicara pendidikan Islam Bapak Ibu. Kurikulum pertama adalah adab dan iman. Kurikulum pertama, jangan lupa ya. Ini ke samping ya, urut ya. Apa buktinya? Ini berdasarkan hadis ya. Wah, saya panjang nanti kalau hadis saya sebutkan ya. Tapi sedikit kami sampaikan hadisnya ya. An Jundub bin Abdillah, dari Jundub bin Abdillah, salah seorang sahabat Nabi. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityanun hazawiratun, ketika kami masih kecil. Kami bersama Nabi ketika kami masih kecil. Fata'alamnal iman qabla an nata'alamal Qur'an. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Ini hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Muhammad Nasruddin Albani sahih, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, hadis ini sahih. Kata beliau, salah seorang sahabat, kami belajar iman, belajar adab sebelum belajar Quran. Coba perhatikan ya. Ayat-ayat yang turun awal Makkiyah tidak bicara tentang hukum, bicaranya surga, neraka, hari akhirat, hari kiamat. Coba baca juz 30. Mulai surat Iqra, Alfa, kemudian Amma Yatasaalun, An-Naziat Abasa, Al-Qari'ah At-Takasur, Idza Zulzilati, semuanya bicara hari kiamat. Itu namanya iman pertama kali. Iman itu pondasi Bapak Ibu sekalian. Seperti bangunan ada pondasinya dulu. Baru setelah itu tiang dan atap. Jadi mereka belajar iman dulu Bapak Ibu sekalian. Mereka nggak belajar alif ba ta, enggak. Pertama kali Abu Bakar masuk Islam, enggak dapat tugas, cuma datang ke masjid Nabi mendengarkan ayat turun, dan ayat turun berisi tentang keimanan. Baru setelah sampai di Madinah, baru perintah puasa, perintah perang, perintah menutup aurat, dilarang minum khamr. Dulu kalau di Mekah itu sholat pada minum khamr. Sholat sampai qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abatum wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu wa la antum rak barbar. Beneran ini kisah nyata. Karena mereka mabuk. Karena belum dilarang mabuk. Betul itu. Mabuk itu dilarang jauh nanti ya. Di apa ini? Di Madinah. Karena lah ketika iman sudah mantap Bapak Ibu, diberikan hukum sangat mudah. Ya. Imannya diberikan, adab diberikan Bapak Ibu, nyampaikan anak usia 5 tahun pakai kerudung, pakai kaos kaki, wah itu mantap. Umi, aku mau keluar. Kerudungnya mana, Mi? Kaos kakinya mana? Alah masih kecil nggak sampai kaos kaki, ngapain sih? Loh, ini perintah Allah loh, Mi. Kata siapa? Kata Ustazah, Mi. Imannya dibangun. Bapak Ibu penting ya, mengajarkan iman lebih dahulu daripada apa? Ilmunya. Misalnya gini ya, mengajari wudhu itu gimana caranya? Pertama yang diajari itu apanya? Kalau kita anak-anak belajar wudhu gimana caranya? Biasanya gimana? Anak-anak kita mau belajar wudhu ya, berdiri semua, kemudian tangan gitu ya, betul nggak? Nah itu tidak ada iman Bapak Ibu. Cara belajar mengajari ibadah itu terangkan dulu Allah itu siapa, kemudian Allah itu bagaimana, Allah Maha Suci. Kemudian kenapa kita harus berwudu, terangkan dulu. Karena Allah Maha Suci, kita mau menghadap Allah, kita nggak boleh ya kalau nggak suci. Jadi harus bersuci dulu. Keimanan dibangun dulu. Oh begitu. Jadi tidak kosong ruhnya. Wudu tapi seperti tulanan. Tuk 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 tuk. Nah itu toh. Enggak, dia serius karena tahu untuk siapa dia berwudu. Itu namanya iman Bapak Ibu ya. Sama Bapak Ibu. Kita ngajari anak belajar huruf alif ba ta, terangkan dulu. Kenapa kita harus belajar anak-anakku? Bagaimana keutamaannya? Ini Bapak Ibu yang perlu diajarkan pada santri. Ini bukunya, Ensiklopedia Adab Penuntut Ilmu. Banyak buku-buku adab ya. Makanya
para sahabat beradab 13 tahun ya selama di Mekah dan 10 tahun di Madinah, itu baru hukum-hukum Islam ya. Ya silakan dibeli, ini tidak promosi dan tidak dijual ya. Ini terbitan Arafah ya. Oh Arafah lagi ya. Ya Arafah milik Sayyidul Halik ya, saudara kita sendiri orang Muslim yang Masya Allah ya. Sayyidul Halik ini anaknya 13 ya, istrinya 1. Istri 1 anak 13, Masya Allah ya. 2 Asad dia yang punya Arafah ya. Maka karena dia dan anaknya semuanya Masya Allah ya, pendidikannya Islami semua. Adab, ini materi adab Bapak Ibu, di sini semua ada. Tapi bukan rincian ya, adab makan nggak ada. Tapi pentingnya belajar adab di sini. Adab bagaimana baca Quran, bagaimana adab kepada orang tua, kepada guru. Aduh, hatamkan dulu ya sebelum jadi guru TPQ. Waduh, ya. Nah ini dihatamkan sama guru kutab Bapak Ibu ya. Sirah hatam. Jadi guru itu Bapak Ibu sebelum mengajar dia harus punya ilmunya dulu. Al ilmu qablal amal. Ilmu dulu sebelum mengamalkan. Jadi tapi nggak apa Bapak Ibu yang sudah terlanjur jadi guru, ilmunya belum banyak, sambil belajar sambil mengajar, bolehlah terlanjur. Khawatiran saya habis ada pelatihan terus TPQ-nya bubar ya, nggak mau ngajar. Kenapa? Aduh, ilmunya itu sangat sedikit sekali Ustaz, adab nggak punya gitu. Wes anone ya, nanti malah bubar ya. Jangan bubar Bapak Ibu ya. Saya malah nanti dimarahi kepalanya. Oh, ini ada kepala TPQ yang datang, ada ya? Kepala-kepala. Nanti saya tuh berharap kepala-kepala itu harusnya datang ya pas pelatihan gini itu supaya paham ya. Kalau Bapak Ibu bukan kepala kan nganut ya, terserah kepala. Nanti kepala pulang ke lembaganya dapat ilmu apa gini-gini. Nggak usah, pakai saya aja. Udah selesai. Tapi ilmunya nggak mespro insya Allah ya, Bapak Ibu nggak sia-sia ilmunya ya. Tapi semuanya kan tergantung dari kepalanya. Namanya kepala menentukan apa aja. Wes surah sanggup. Kayak pelatihan, ini bisa aja. Makanya penting kalau yang datang apa? Kepala ya. Saya itu kepala Bapak Ibu dan senang belajar. Kalau ada pelatihan mana, saya harus nomor 1. Saya nggak mau dong. Apa ketinggalan dari guru-guru kutab? Aduh, ada apa ini Us? Ada pelatihan. Bentar, saya nomor 1 daftar. Begitu. Ya, kalau enggak saya ketinggalan nanti ya. Wih, guru-gurunya udah pinter-pinter, kepalanya nggak pinter. Yang pertama adab iman, kedua Al-Quran Bapak Ibu, urut ya. Yang ketiga bahasa Arab, kemudian hafalan, pendidikan berbasis fitrah, dan kemudian teori dan praktek. Ya, saya jelaskan sedikit saja ya, sedikit. Setelah adab dan iman, baru anak belajar Quran. Quran itu artinya huruf-huruf ya, alif ba ta, kemudian menghafal, menulis, itu setelah iman. Kalau urutannya begitu sebenarnya ya, boleh disamakan ya. Makanya di kutab kurikulumnya cuma 2 ya, iman sama Quran saja. Nah iman itu banyak ya cakupannya. Tadabur ayat qauliyah, ayat qauliyah ya, ayat dalam Al-Quran itu ditadaburi ayat demi ayat itu di kutab. Saya berharap banget Bapak Ibu sebenarnya ya, di tempat saya duduk ini berdiri kutab, saya berharap sekali ya. Semoga ini saya Saimin, saya Masad Burhan, Pak Supir mendengar ya. Bisa ini nanti bisa berdiri kutab. Tanah sudah punya, gedung sudah punya, mesin sudah punya. Yang belum punya apa? Guru udah ada, alumni pesantren cukup banyak ya. Kemudian duit ada. Kurang apa Anda itu? Kurang amal. Ilmu kita berikan ya, insyaallah ya. Ya semoga kalau nggak tahun ini tahun depan. Kalau nggak tahun depan, tahun depannya. Kalau nggak tahun depan, biar orang lain yang membuat. Kan gitu. Kita mau jadi penikmat, penonton atau menjadi pemain. Itu sederhana saja. Milih saja kan nggak apa-apa, gampang ya. Islam itu nggak susah insyaallah. Al-Quran, kemudian bahasa Arab diajarkan juga ya, walaupun dikit-dikit Bapak Ibu ya. Kalau yang santri pesantren kan bahasa Arabnya rumit ya, bukan yang biasa aja ya. Subhanallah itu kan bahasa Arab, Alhamdulillah bahasa Arab, Allahu Akbar bahasa Arab, yang sederhana. Bacaan-bacaan sholat juga bahasa Arab, semua ibadah pakai bahasa Arab ya. Bahkan ibadah itu kalender ya, kalender diajarkan pada santri, itu materi iman ya.
Ya, sekarang tanggal berapa anak-anak? 2 Mei Ustazah. Salah, bukan 2 Mei. Tanggal berapa? 20 Ramadan. Anak sampai nggak hafal. Us, puasanya kapan? Ya 1 Ramadan. Enggak. Tanggal berapa, Us? 1 Ramadan. Nggak percaya anak-anak. Kenapa? Karena udah biasa. Kapan mulai puasa, Bapak Ibu? 13 April. Ya guys, kakean Masya Allah ya. Sampai bulan ke-7 apa Bapak Ibu? Juli itu. Ramadan juga ke-7 loh. Ayo. Bulan pertama apa? Muharram. Yang terakhir 12 Dzulhijjah. Gampang sebenarnya ya. Cuma kita nggak biasa, dan ibadah itu bukan berdasarkan kalender Masehi sebenarnya ya. Kalender Masehi, namanya aja Masehi. Maaf, bukan nggak boleh, enggak. Boleh. Maka kita cantumkan 2 nih. Ramadan sama Mei, karena kalau Ramadan tuh dulu apa ya? Bapak Ibu mungkin nggak inget ya. Dulu kita pelatihan tuh tanggal 20 Ramadan. Iya, memang 20 Ramadan. Cuma tanggal berapa? Masih nggak percaya. 20 Ramadan. Lah ya bulan apa? Ramadan. Enggak, bulannya itu apa? Ya wes Mei, daripada bingung ya. Daripada hari diskusinya nggak rampung. Mei, Bro. Tanggal berapa? 2. Lah mbak ngono gitu. Ya wes tak. Itu udah kadung udah melekat dalam diri kita, yang hijriah tidak melekat. Kesalahan siapa? Ya pendidikan, ya. Nah itu padahal nggak sah ya. Haji kapan? Agustus, bukan. Haji itu bulan Dzulhijjah, namanya bulan haji. Ya. Kurban kapan? Ya Dzulhijjah. Kapan Lebaran? Ya tanggal 1 Syawal toh, masa tanggal berapa ya? Idul Fitri kapan? 1 Syawal. Kurban 10 Dzulhijjah. Masih susah ya. Ya, tapi kalau di Arab Saudi udah begitu ya. Jadi emang udah kalendernya kayak Libya ya. Libya itu kan liburnya berdasarkan kalender apa? Penerimaan Syawal. Liburnya liburnya 4 bulan ya, mulai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu libur sekolah, karena itu hari-hari untuk khusus ibadah ya. Ramadan itu harusnya libur nih, sekolah-sekolah libur nggak? Libur karena ada corona ya, bukan karena Ramadan, karena ada corona libur, insyaallah ya. Nah, itu harus dibuat Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, demikian dulu lah itu ya materi yang saya berikan. Kita berikan sedikit diskusi ya. Nah, ini karena tempat ini juga harus bersih ya sebelum duhur ya. Jadi saya mohon maaf kalau materinya terlalu banyak dan mengembangkan terlalu luas. Tujuan kami hanya ingin menebarkan ilmu yang bermanfaat kepada Bapak Ibu, sehingga semoga kalau itu tidak bermanfaat untuk Bapak Ibu, minimal bermanfaat untuk diri saya sendiri, insyaallah ya. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa materi saya sampaikan. Silakan kalau ada diskusi sedikit ya, atau nanti kalau nggak ada diskusi berarti langsung kepada apa ya, penutupan. Silakan Ustaz, kasih sedikit. Bapak Ibu sekalian, ini masih ada waktu sekitar setengah jam atau 30 menit. Iya, iya betul lah, benar. Nanti kita usahakan 11.35 itu sudah selesai untuk penataan masjid untuk persiapan sholat zuhur. Saat ini kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan bisa pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu didiskusikan. Karena jumlah bapak-bapak sama ibu-ibu lebih banyak jumlah ibu-ibu. Kalau ini mencari cara, kita berikan kuota lebih banyak kepada ibu-ibu karena memang lebih banyak yang berputar di dunia pertanian ya dibandingkan dengan bapak-bapak. Jadi porsi awal kita berikan untuk bapak satu permasalahan, untuk ibu-ibu 2. Jadi 3 dulu baru kita diskusikan, atau satu langsung dijawab atau gimana? Iya, monggo satu aja dijawab. Iya. Berarti saya berikan kepada Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kenalan dulu.
Fitrah Rizal. Fitrah Rizal. Nggih. Saya dari Salatiga baru memulai untuk madrasahnya dan SDTI dan Salati semuanya itu hanya nama lain dan tetap karena memang kami ingin pendidikan Islam dari sumber tiga dulu. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama Kutab itu metode atau gimana? Artinya begini, kalau metode berarti apapun namanya yang sudah kita pakai itu kan bisa dimasuki atau jadikan kutab. Karena kita harus berubah sebenarnya yang telah disampaikan dengan tadi. Kemudian selanjutnya dalam dunia pendidikan Islam saat ini, apalagi kalau kita kepingin yang sesuai dengan mindset kita, itu kendalanya satu saja, kekurangan SDM, sumber daya manusia. Kira-kira bagaimana mengatasinya? Karena ada beberapa tempat kami ini kita belajar SDM, jawabannya tidak sama, mengenai kurang kok. Nah, jadi ada itu kita untuk mengatasi kebutuhan SDM. Kemudian selanjutnya SDM apa saja yang harus ada dalam sebuah LPP atau kitab atau masin atau metode pendidikan Islam yang sekarang ini sudah mulai berkembang. Jadi SDM apa saja yang harusnya ada di dalam, apakah hanya cukup dengan ada Islam seperti. Kemudian ini juga menjadi problematika. Banyak. Ini berkaitan dengan problematika. Kita sepakat dengan apa tadi yang Ustaz sampaikan, memang harus dikembalikan lagi pendidikan Islam itu. Tapi kita juga tahu bahwa masyarakat itu gampang sekolah ke sekolahan Islam kalau ijazahnya tidak jelas. Nah itu kalau yang di luar Ustaz bagaimana? Ya. Ijazahnya. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu, barangkali ada yang mirip-mirip ya. Yang pertama, kutab itu metode atau apa ya? Baik Bapak Ibu, di dalam literasi kuno ya, kitab-kitab klasik, ya pendidik kutab itu sebuah nama lembaga pendidikan usia 5 sampai 12. Kalau 13 sampai 19 namanya madrasah, yang sekarang dikenal dengan pesantren. Jadi di Islam itu dikenal dengan nama kutab sama madrasah. Cuma sekarang madrasah itu malah sampai ke bawah. Karena madrasah itu adalah Indonesianya dari bahasa Arabnya sekolah. Jadi ini kebalik, sekolah di bahasa Arabnya. Harusnya kan bahasa Arab di Indonesia kan. Nah, kutab itu dari kata apa tadi ya. Jadi istilah kutab kemudian itu sudah ada sejak zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi sudah ada. Dan dimunculkan kembali itu pasca perang Badar. Jadi bisa kutab itu sebuah nama dan itu keberhasilan Islam. Makanya Ustaz Budi Asyari pakai nama kutab Al-Fatih, tidak mau pakai yang lain karena berharap nama itu ruhnya nama itu bisa membuat kita tidak ketinggalan nilai dan isi daripada kurikulumnya. Itu namanya kutab. Yang kedua, bisa jadi kutab juga metode. Di beberapa tempat di daerah Solo tidak semuanya pakai nama kutab, tapi kurikulumnya seperti kutab. Nah, kalau setahu saya yang di Karangpadan ya, Tanggamangu itu kan banyak sekali model kutab, tapi pakai istilahnya mulazamah. Mulazamah itu artinya apa? Murid ketemu guru, murid datang kepada gurunya, mulazamah. Ya, jadi ketemu. Di Iskarima pakainya mulazamah ya. Di Salman Al-Farisi pakainya kutab. Nanti di mana? Di atas tapi 2 saja itu ya. Di Semarang ada kutab ada 12 ya, yang pakai nama mulazamah 1.
Ustaz Sauki Al-Hafidh dari alumni Sekarima ya, pakai mulazamah Tajul Quran ya, MTQ atau Mutkin. Tapi kurikulumnya sama dengan Kutab. Tapi untuk nama boleh ya, nama silahkan. Hanya saran saya jangan pakai S ya. Karena pakai S itu ribet sekali administrasinya. Anda akan disibukkan dengan administrasi dan tidak sempat mendidik santri dengan baik. Akreditasi itu Masya Allah, saya mengalami 10 tahun harus berbohong. Kalau nggak bohong, tidak lulus akreditasi. Jadi administrasinya ribet sekali. A, B, C, D itu sampai 3 bulan nggak pada tidur Ustaz kalau mau akreditasi. Masa seperti itu? Karena dan kurikulumnya diatur dari sana. Itu kalau pakai S. Maka nggak ada di antara kami pakai S. Misalnya sekolah tahfidz gitu kan. Memang tapi S itu nama sekolah itu kan paten. Kurikulumnya dikirim dari atas plus juga dikasih duit. Ingat ya, duit tidak gratis. Dia mengasih duit juga harus mengirim kurikulum. Belum nanti kita bicara keberkahan lain lagi ya. Ya. Nah, jadi banyak hal lah sisinya. Jadi kalau bisa ya boleh pakai nama apa? Lembaga boleh, lembaga penghafal Quran atau rumah tahfidz, griyo tahfidz silahkan. Karena itu tidak berafiliasi dengan pemerintah ya. Apakah pemerintah mengakui? Ini ada undang-undangnya Bapak Ibu ya. Undang-Undang Pendidikan Indonesia nomor 2 tahun 2000 bahwa pendidikan itu ada 2, formal dan informal. Formal berarti sekolah ini ya, modern. Kalau informal, TPQ, Kutab itu masih informal. Nah, sekaligus jawab yang terakhir, ijazahnya mana? Ijazah diberikan Bapak Ibu. Kan pengen kan? Tidak semua Bapak Ibu pengen ijazah, tapi yang pengen ijazah kita berikan. Ijazah namanya paket A. Apa paket A itu bisa dijual? Bisa Bapak Ibu. Paket A itu bisa daftar ke SMP. Kalau dia dari Kutab pengen SMP ya, bisa. Cukup 1 juta dapat. Daripada 6 tahun dia habis 12 juta, kan 1 juta aja. Saya, ya anak-anak saya begitu. Anak saya itu lulusan pesantren ya dari Fatimah Zahra ngapalin Quran. Juga pesantrennya nggak ada umumnya. Terus masuk ke Darussahadah. Aliyah juga nggak ada. Ijazahnya itu paket B, paket C semua, kecuali yang SD. Jadi dan itu sama, paket C juga bisa daftar kuliah. Siapa bilang nggak bisa? Jadi kalau misalnya gitu ya, jadi kita beri fasilitas para orang tua untuk mendapatkan ijazah paket Pak. Jadi ijazahnya bukan ijazah formal. Apa ada nilainya? Oh nilainya bagus, PKN 9, matematika 10, bisa, kan tinggal digarap. Nilai itu dibuat sama gurunya. Ustadz mau apa? Nilainya berapa? Kalau nilai 9 berapa harganya? Kan cuma begitu aja. Kan gampang kan? Iya. Yang penting datang ujian terakhir tuh teman saya yang punya PKP. Gimana caranya supaya lulus? Yang penting datang ke wajahnya itu ketahuan ada foto jebret pas ujian nasional, wis dapat ijazah. Kan ijazah, bukan ilmu kan? Nah itu, jadi itu Pak. Nah, kemudian yang kedua ya, kesulitan SDM. Cara pertama rekrut, bukan lowongan ya. Kutab tidak pernah buka lowongan pekerjaan. Apa bedanya lowongan sama rekrut? Lowongan itu orang nggak punya pekerjaan terus nyari pekerjaan, itu namanya lowongan. Ada lowongan nggak? Lowongan jadi guru. Oh, guru itu bukan lowongan Mas. Guru itu adalah dia punya ilmu dan ilmunya untuk dia ibadah ingin ngajar. Itu namanya rekrutmen, penerimaan guru baru. Maka nanti buka coba ya, Kutab-Kutab. Ada yang daftar? Oh jangan jangan dikira tidak ada yang mau daftar. Banyak yang mau daftar jadi guru Kutab. Satu sederhana, kurikulumnya enak, ya, nyaman, administrasi nggak ribet, sederhana, nggak ditutup dengan berbagai macam apa ini buku yang begitu ribet, nggak ada. Saya menolak banyak guru. Ini yang daftar banyak sekali. Saya buka pertama penerimaan guru 1 hari selesai dapat 5 selesai. Tat masih buka, enggak, udah dapat. Nah, apalagi saya nggak pakai seleksi. Yang penting kenapa pengen ngajar Kutab? Ya gini-gini, oke, siap masuk. Ya nggak dapat gaji ya nggak apa-apa, udah. Jangan dikira nggak ada rekrut tapi rekrut ya. Itu satu. Yang kedua teman. Ya
kita punya teman alumni pesantren, mau nggak ngajar kutab? Loh, apa itu kutab? Nah itu, udah belajar dulu, ya gitu. Dari apa? Atau anak-anak kita, atau teman yang mungkin umahat itu. Bu, saya lihat kok ibu ini sepertinya perhatian terhadap anak itu baik. Ngajar kutab yuk itu. Hafalannya berapa bu? Saya 30 juz dari pesan tahfidz. Iya, nggak ngajar yuk. Ngajar kutab gitu bisa. Gitu ya. Sulit tapi ya. Iya, tapi begini Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Ini adalah kita membawa misi dari Allah. Allah yang akan mengirim guru terbaik. Saya dikirim seorang LC Bapak Ibu. Nggak nyari LC, dikirim LC. Saya nggak nyari orang hafid, dikirim oleh Allah seorang hafidul Quran. Karena kita serius. Jadi kita nggak main-main dong mendirikan lembaga itu. Udah kita siapkan. Sudah ada tempat. Ya tinggal kita minta kepada Allah, ya Allah, tempat sudah ada, santri ada, gurunya kirim Allah. Nah, cuma kita yakin nggak? Kalau nggak yakin, Bapak Ibu perlu diberikan materi apa? Iman. Terus bayar gaji guru gimana? Ya Allah biar yang harus. Jangan, kita itu lemah Bapak Ibu, fakir. Minta kepada Allah. Nah, saya pernah jadi kepala, besok gajian nggak ada duit. Sederhana saya. Besok pasti ada duitnya. Pagi saya pasti ngamplopi para ustadz. Ada insya Allah. Ya, sederhana aja bagi saya. Ya Allah. Kan urusan engkau mas rezeki, urusan kami apa? Berusaha, beribadah, mengajar, selesai. Rezeki urusan Allah. Nah cuma ini memang lagi-lagi kepada apa? Iman. Kalau imannya nggak ada maka dibentuk dulu gitu imannya. Maka di dalam kutab ada akademi guru ya. Guru itu duluan Pak. Sebelum ada murid gurunya dulu. 6 bulan sebelum dibuka gurunya dilatih dulu. Namanya pelatihan akademi guru. Saya kalau di Al-Fatih 2 tahun. Saya menggunakan cara 50 jam saja siap jadi guru kutab. Tapi dengan kualifikasi kalau guru Quran ya dia punya hafalan minimal 10. Kalau guru iman minimal hafalannya 1 juz, yaitu juz 30 harus hafal. Ya. Banyak nggak orang hafid Quran? Maaf Pak, daerah mana Pak Salatiga? Ya, blutak itu orang hafid Quran. Pada kemana? Ada pondok Surkati, itu hafid semua. Nah, tapi Surkati aja ya belum mendirikan kutab, masih SD. Saya ketemu Ustaz Dani ya. Ya, karena nama hidayah itu mahal ya. Pendidikan Islam itu mahal banget Bapak Ibu. Hidayah Allah itu mahal, jadi sehingga memang apa ya? Bapak Ibu nanti kalau mendirikan kutab berarti hidayah sampai. Kalau belum ya. Jadi apa SDM emang ya adukan Bapak Ibu ya. Semuanya kepada Allah SWT ya. Kita adukan, ya Allah saya ingin serius mendidik anak-anak peradaban ya. Anak-anak sini pengen saya didik sesuai dengan pendidikan Islam. Kirimlah guru terbaik, kirimlah santri terbaik. Betul Bapak Ibu, saya praktekkan ya. Saya praktekkan betul ya Allah. Pas penerimaan santri baru itu saya, ya Allah kirim santri terbaik, orang tua terbaik ya Allah. Ya. Dan juga pengelola terbaik, guru terbaik dikirim oleh Allah SWT. Betul itu saya. Ini santri datang kaya-kaya lagi. Bayangin ya, nggak dapat ijazah paket tuh. Orang kaya pakai mobil Ustaz. Saya nyari sekolah seperti ini kok dapat ya? Begitu. Ada itu. Ya, Allah kirim. Betul itu ya. Ya, kita serius guru-guru, pengelola, duit ya. Tahu Al-Fatih? Kutab Al-Fatih itu berangkat dari 0 di emperan rumah. Itu kutab pertama kali 2009. Sekarang punya gedung, ada orang infak itu 1 miliar sehari ya. Nggak main-main ya. Kutab di Depok ke Sebah dan madrasahnya luar biasa ya. Sirah itu dihafal Bapak Ibu bahasa Arab. Ya, itu materi wah Masya Allah dasar ya. Salman Al-Farisi yang lebih dekat di Bapak Ibu ya. Anak-anak ngaji. Salman Al-Farisi itu yang pesantrennya itu di samping hafid Quran hafal 500 hadis. Materi umum sedikit. Nah, silakan datang. Di sana juga ada kutab. Ya saya ada nomornya, tak kasih nomornya beliau. Ustaz Sanif Ali Sabana, LC dari Mesir, dari Mauritania, beliau direkturnya. Mengolah kutab sederhana sekali. Datang aja Bapak Ibu, gratis. Bisa datang ke sana Ustaz mau belajar. Oh ya silakan lihat dari pagi sampai siang sampai bisa ya belajar. Ya. Kalau mau ke tempat saya juga boleh terbuka, tapi diatur jadwalnya jangan bareng-bareng ya. Bareng-bareng nanti malah muridnya bingung ya. Siapa gitu ya. Nah, nanti pas mungkin habis biasanya kita studi banding itu tidak boleh di semester 1 ya. Studi banding itu semester 2.
ya, supaya enggak, kalau semester 1 kan masih penyesuaian, anak-anak masih ini ya, masih belum materinya belum masuk. Kalau sudah stabil semester 2 baru boleh belajar ya. Semua kutab-kutab begitu ya. Nah, tapi kalau lihat-lihat dari awal enggak apa-apa ya. Silahkan di Semarang itu banyak Bapak Ibu yang dekat Banyumanik ada, Tembalang ada, di Mijen tempat saya Genuk dulu saya ya. Kemudian di Semarang Tengah, Semarang di masjid juga namanya sama dengan masjidnya Al-Ikhlas ada Sabtul Karim ya. Kemudian beberapa di Kaliwungu ada baru. Saya yang mengajari Kaliwungu ya, belajar bersama Ustaz, ajari baik. Oh itu Masya Allah ya. Kemudian di Kendal ada. Ya, mohon maaf saya lewat sini belum ada yang ngabari untuk mendirikan kutab. Jadi saya kan belum ini ya. Dan tidak harus saya Bapak Ibu, saya bisa ngundang yang lebih ahli dari saya. Ustaz Budi Asari kalau mau kita undang ya. Mahal tapi ya. Ya terampil dan sebagainya ya. Di samping beliau sibuk sekali tidak mau diundang ke sana kemari karena ngurusi kutab udah 30-an cabang plus madrasahnya pesantrennya itu. Masya Allah besar dan apa itu? Lulusan madrasah itu siap nikah Bapak Ibu ya. 19 tahun itu nanti tinggal besanan antar madrasah ya. Udah itu udah hasilnya siap nikah, ilmunya udah punya, udah siap didik anak, siap jadi istri, siap jadi suami. Kemudian sudah apa nih? Nah, ini yang sekarang Salman Farisi Ustaz. Ini ramai banget nih ya. Orang-orang yang alumni kutab mesti daftarnya di Salman karena madrasah belum banyak ya. Yang daftar 350, yang diterima cuma 50. Itu berebut, aduh gimana Ustaz, anak saya nggak terima, mau sekolah di mana? Kan pondok banyak, tapi kan tidak seperti Salman Farisi yang kurikulumnya betul-betul masalah dasar. Hasil dari Salman Farisi itu luar biasa. Bisa Bapak Ibu datang ke Salman Farisi. Nanti itu akan menjadi sekarang percontohan ya. Mendengar kata Salman Farisi itu di dunia kutab, di dunia pendidikan itu sudah sangat takjub sekali dengan konsep kurikulum dan juga proses belajarnya Salman Farisi. Bagi Bapak Ibu yang tahu ya, kalau nggak tahu ya mungkin nanti bisa dicari ya di tentang kutab maupun pesantren pondok pesantren Salman Al-Farisi. Kemudian apa tadi? Satu sudah SDM. Apa lagi tadi? Hah? Ijazah sudah paket, terus udah. SDM juga tadi ya? Kekurangan. Oh, SDM apa saja yang harus dibutuhkan? Ya sederhana, ada kepala, ada guru. Pertama guru dulu. Ya, guru. Nanti salah satu guru jadi kepala. Ya kayak TPQ itulah gitu. Ustadzah nomor 1. Ada ustadzah dulu, ada ustadz dulu yang siap mengajar, siap dia mengabdi ya, mengabdi, mendidik generasi, melahirkan peradaban baru. Guru dulu. Guru, nanti salah satu guru jadi kepala. Selesai, dah. Yang lainnya nggak butuh. Bendahara kalau ada duitnya ada bendahara. Kalau nggak ada duitnya nggak usah. Sekretaris perlu ada tulis kan? Salah satu guru jadi sekretaris. Saya baru ini gurunya 4, 5 ya. Gurunya 5, kepala 1 6 ya. 6 ini, 6 saya kepala. Terus semuanya ustadzah ya. Saya nggak tahu ini pengelolanya itu apa ya ustadzah ya. Ustadzah itu guru Quran 2, guru iman 2 karena kedua kelas. Kemudian admin 1, selesai udah. Ya. Saya nolak Ustadz, anak saya biar ngajar di kutab ya, misalnya mana udah pengalaman setahun di mana itu. Waduh, mohon maaf. Ya. Enggak tertarik sama TK, sama SDIT loh. Ada beberapa orang tua itu. Yakin, Pak. Ya. Itu. Jadi enggak akan kesulitan karena serius ya, serius, sungguh-sungguh, maksimal. Saya nyiapkan guru ya. Murid itu target 24 ya. Satu kelas kan 12. Kutab itu, Pak, enggak boleh banyak. Satu kelas cuma 12. Gurunya 2. Mahal ya pendidikan Islam itu. Guru iman, guru Quran. Target 24 yang daftar 31 ini. Saya agak bingung, tapi saya bilang sama pengelola yayasan, Pak, kita nggak boleh nolak murid. Bahkan murid yang tidak mampu pun harus kita terima. Karena Rasulullah tidak pernah menerima murid, dan ketika Rasulullah menolak seorang buta, ditegur oleh Allah SWT. Saya anak berkebutuhan itu saya terima Bapak Ibu. Saya punya murid istimewa. Orang tuanya itu sujud syukur terus. Selalu Ustadz jazakumullah. Anaknya itu gak bisa jalan. Umur 7 tahun ya. Ditolak di semua sekolah. Saya terima di kutab. Udah di sini. Sekarang udah dapat 1 juz.
Itu pun belum lancar bacanya. Ustadz, anak saya itu di rumah nggak ada ucapan kecuali Quran. Nggak pernah jajan, nggak pernah main, karena memang nggak bisa jalan. Dia Masya Allah itu ya. Saya juga punya santri istimewa. Seorang umahat memindahkan dari SD kelas 5 ke Kutab. Kenapa Umi pindah? Iman-iman Ustadz 2 tahun kalau dia nggak dapat materi Kutab kok di sekolah biasa nanti iman-iman saya. Bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah? Oh, saya nggak bisa menolak kalau ada umi-umi kayak gini nih ya. Baik Umi, silahkan. Ya, sedapatnya tapi ya. Materinya cuma sedikit Umi. Iman dan Quran nggak apa Ustadz. Daripada tasnya keberatan materinya banyak, nggak dapat semua. Mendingan sedikit tapi dapat semua. Lah itulah. Macam-macam lah gitu. Jadi, tapi ini Masya Allah pengalaman menarik Bapak ya, berharga sekali ya bagi saya dan juga ada 2 atau 3 murid tuh berkebutuhan khusus ya. Ada juga murid yang dikeluarkan dari kelas 1 nggak dinaikkan kelas, suruh pindah, diusir dari sekolah. Anaknya baik, tak terima tempat saya tuh, gitu. Itu begitu. Jadi kita nggak akan, Masya Allah ya ngapain kita nyari murid istimewa, ya, nyari murid yang pintar cerdas. Enggak, kecerdasan ilmu itu dari Allah, bukan dari guru, bukan dari kita ya. Allah lah yang akan memampukan. Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekali lagi Imam Syafi'i punya murid paling bodoh. Diajari 40 kali rak mudeng-mudeng. Sampai Imam saya berkata, jika ilmu itu seperti nasi, akan aku suapin kamu. Gurunya hebat. Tapi setelah itu dipanggil, kamu datang ke rumah, di Kutab kamu nggak paham-paham, dan berdoa kepada Allah agar ilmu dimasukkan. Ternyata dialah yang mewarisi ilmunya Imam Syafi'i. Saya lupa namanya ya. Jadi paling bodoh, paling nggak mudengan, tapi dia paling berhasilnya dahsyat karena keberkahan guru sama Allah lah yang berikan ilmunya. Jadi Kutab itu begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apa ini? Bismi Rabbika itu nampak banget. Ketergantungan pada Allah itu tinggi banget. Kita nggak ada apa-apanya gitu. Kita ngurus itu nggak bisa. Ya, termasuk di Kutab nggak ada lemari berisi hadiah, berisi piala sampai 3 lemari nggak ada Kutab, nggak boleh. Ini rendah sekali nilainya dengan piala. Uang pahala Quran itu banyak sekali kok diganti dengan piala. Iman-iman enggak. Itu Kutab Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kalau datang ke Kutab kami atau Kutab yang lain tuh enggak ada. Lemari enggak ada, ruang kantor juga enggak ada, kantornya di masjid. Tapi kok bisa ya? Yang Wah itu udah ya. Sekarang Bapak Ibu ya, sebentar lagi ini Kutab jadi booming ya. Sebentar lagi. Kalau saya berteman di Kutab di Facebook itu berdiri terus nih Kutab, terus di mana-mana segera banyak sekali yang kemudian belajar dari Kutab Al-Fatihah, terus belajar mendirikan Kutab, banyak sekali. Ini akan menjamur sebagaimana nanti seperti sekolah-sekolah favorit ya. Dan Kutab nanti akan menjadi favorit. Tunggu aja Bapak Ibu sekalian. Kebesaran Islam pasti akan nyala di segala penjuru dunia. Pasti, saya yakin. Dan Allah pasti akan meridhoi dan mesti akan membantu kita untuk berdirinya Kutab-Kutab. Yakin. Karena air yang bermanfaat itu tetap akan tetap, dan buih itu akan hilang bersama dengan embusan angin. Ya. Hal yang tidak bermanfaat akan hilang di telan masa. Mari kita lihat nanti. Ya, kita akan lihat mereka yang tidak punya pondasi dengan benar, bukan berdasarkan pendidikan Islam, akan hilang dan orang akan berganti kepada Kutab. Hari ini aja Bapak Ibu sekalian, Semarang hampir sekolah favorit, hampir ya, nggak laku karena Kutab ada banyak dan orang berlomba-lomba masuk anaknya ke Kutab. Itu di beberapa tempat. Apalagi kalau di Jakarta Bapak Ibu, di tempatnya Ustadz Budi Asari, itu antri dan ditolak. Jogja buka baru Bapak Ibu Kutab, yang daftar 300, yang terima cuma 40. Kemana yang sisanya? Dan maaf, itu yang daftar anak-anak para guru luar, bukan guru Kutab. Kemana? Kenapa mereka mendarkan ke Kutab? Karena mereka tahu Kutab berarti menghasilkan. Ya, para pejabat, daftarnya ke Kutab Jogja. Ada 2 Kutab, namanya Al-Fatih sama Kutab Darussalam. Silakan belajar ke sana. Dekat kan? Yang dekat-dekat saya tunjukkan. Kalau jauh-jauh ke Jakarta, ke Bogor, ke Pacitan, ada Jawa Timur udah banyak ya, banyak sekali. Allah alam bisawab ya. Mungkin 1 putri ya, sedikit. Mungkin bagi ibu yang ada yang mau menyampaikan.
Yang dari lain, jangan yang terlalu senang. Yang beda berbeda. Ada Bapak Ibu? Ada ibu-ibu? Ibu-ibu link. Belakang ada Bu? Tidak ada. Berarti sudah mudeng semua. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan ya. Ya, punya mudeng atau mubeng ya? Semoga tidak mubeng ya. Ya, ya. Pakai anu ya, pakai mungkin ditawarkan dulu yang apa nanti di grup dulu yang mau didatangi saya. Oh ya, Bapak Ibu yang dirahmati nanti oleh pas Allah pulangnya Subhanahu wa Ta'ala. habis sholat ya, sertifikat habis sholat mungkin ya. Alhamdulillah acara kita pada kesempatan pagi hari ini sudah di penghujung acara. Tapi sebelum acara ini kita tutup ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, insya Allah nanti sertifikat diberikan setelah sholat zuhur. Kemudian untuk lembaga-lembaga Bapak Ibu, ya, baik TBI ataupun lembaga yang lainnya yang mau dikunjungi oleh beliau Ustaz Muhammad Islam, baik selama bulan Ramadan ataupun nanti setelah pasca Ramadan, ya nanti bisa daftar ke panitia atau bisa semuanya sudah masuk di grup, ya, atau bisa disampaikan di grup, ya, bisa ditulis di grup yang sudah dibikin. Mungkin ini dulu apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, karena sebentar lagi masuk waktu sholat zuhur, maka acara diklat TPI di kesempatan siang hari ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir dari materi yang disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad Islam bisa kita terima dan bisa kita aplikasikan sesuai dengan TPI masing-masing, ya, bisa menyesuaikan, bisa menghidup dari apa yang sudah beliau sampaikan tadi berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita sampaikan, ya, kepada anak didik kita semuanya, sehingga bisa sesuai dengan target yang kita inginkan ke depan. Anak-anak kita ini mau seperti apa, ya. Jadi nanti sudah disampaikan oleh beliau. Kemudian kalau ada hal lain nanti bisa didiskusikan di grup, ya. Bisa didiskusikan di grup kalau Bapak Ibu punya permasalahan-permasalahan, karena waktunya di sini memang sangat terbatas sehingga tidak bisa untuk panjang lebar, ya. Jadi nanti bisa di-share di grup yang sudah ada. Demikian acara di kesempatan siang hari ini. Mari bersama-sama kita tutup majelis ilmu atau diklat di kesempatan siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari awal hingga akhir telah membawakan acara, barangkali ada salah dan kekurangan baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq